firman Tuhan dan kita nyanyikan pujian kita nomor 81, Ku heran akan karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Inilah yang kami tahu Bapa di surga, yaitu Engkau menyempurnakan kami dalam maksud dan tujuan. Karena Engkau berencana, Engkau mewujudkannya dalam hidup kami, dan seturut dengan kehendak-Mu semuanya akan terlaksana. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur pada malam hari ini kami kembali bisa berhadapan dengan kebenaran firman Tuhan dan juga bersama-sama dengan semua jemaat kami diberkati oleh-Mu. Baik yang hadir di ruangan ini maupun saudara-saudara kami yang mengikuti dari live streaming, Tuhan senantiasa memberkati. Jika ada saudara kami yang dalam keadaan sakit, kami mohon kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan damai sejahtera-Mu turun atas kehidupan mereka semuanya. Kami berterima kasih karena kuasa firman Tuhan terus mengendalikan hidup kami dan menolong kami untuk melihat kebesaran kasih Tuhan yang berlaku atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Ya baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada malam hari ini di depan jemaat Tanjung Priok, Jemaat Kudusnya Tuhan, saya ingin menyampaikan tema kita dari firman Tuhan adalah berkat yang sangat besar yang telah dianugerahkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah habis kita membicarakan kebesaran berkat daripada Tuhan kepada kita, karena memang kasih karunia itu begitu luas, begitu tinggi, begitu dalam dan panjang, lebar Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga ketika kita membicarakan terus akan kehendak Tuhan di dalam kasih karunia-Nya, itu pikiran dan hati kita semakin terangkat untuk memuliakan Tuhan. Amin. Nah, karena itu saya ajak kita Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab kita dari kitab Efesus pasal 1, dan kita akan melihat berkat yang sangat besar yang telah Tuhan karuniakan kepada kita, di mana ini membuat kita setiap saat tanpa hentinya mengucap syukur senantiasa atas segala hal. Nah, kita akan membaca Efesus pasal 1. Efesus pasal 1, kita akan membaca mulai dari ayat 3. Ya, dari ayat 3 kita baca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di mana? Di dalam surga. Amin. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya,
sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Puji Tuhan. Ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa. Ya, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. 8. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami, yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. 12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harap pada Kristus boleh menjadi apa? Menjadi puji-pujian bagi kemuliaan namanya. Ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itulah adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayatnya yang ke-9. Sebab ia telah menyatakan apa? Rahasia kehendak-Nya. Jadi ini sebuah rahasia kehendak Tuhan. Ya, ini luar biasa yang dinyatakan kepada kita. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan rencana kerelaannya. Yaitu apa? Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, kita lihat ayat-ayat dari Kejadian itu berbicara hanya untuk bumi saja. Bumi, kerajaannya di bumi dan di bumi. Dan sampai kepada Abraham, sampai kepada Israel semua, sampai kepada Yohanes Pembaptis, sampai kepada kedatangan Yesus, sampai kepada 12 rasul, Petrus dan sebagainya, berbicara tentang kehendaknya di mana? Di bumi, ya. Padahal pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, ya. Hari Minggu yang lalu kita sudah bicara bahwa itu adalah sebuah realitas dua-duanya. Bukan berarti hanya yang kita lihat di dunia ini yang realitas, tidak. Ya, surga itu juga, ya, yang ada di langit, yang ada di surga itu juga suatu realitas, kenyataan. Ya, itulah sebabnya Yesus ketika naik kemana? Naik ke surga. Kalau itu bukan suatu realitas, mau ngapain Dia ke sana? Bapak Ibu Saudara, ya, Paulus mengatakan karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Berarti itu adalah sebuah realitas, kenyataan, saudara-saudara. Ya, hanya belum menjadi kenyataan saat ini karena Tuhan belum datang di awan-awan menjemput kita. Tapi kalau Tuhan Yesus sudah datang di awan-awan menjemput kita, Dia membawa kita ke surga, itu menjadi suatu realitas, kenyataan, amin. Tetapi sekarang juga itu sudah menjadi realitas dalam konteks di mana kita melihat dari firman Tuhan, dan kita tidak boleh ragu akan hal itu. Amin, saudara-saudara. Ya, itu. Jadi karena itulah dikatakan itu sesuai dengan rencana Allah, dengan kerelaannya sebelum dunia dijadikan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kepada bangsa Israel, Tuhan merencanakan kerajaannya di bumi ini, itu sudah istilahnya sudah kebanjiran informasi mengenai nubuat, mengenai kerajaan Allah di bumi ini. Ya kan? Kebanjiran di kitab Perjanjian Lama begitu banyak, Bapak Ibu Saudara, nabi-nabi menyatakan bahwa kehendak Allah jadilah kerajaan di bumi. Sampai Yesus sendiri pun mengajarkan berdoa kepada bangsa Israel, pada murid-muridnya, ya, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di surga. Ya. Tapi tahukah saudara-saudara, itu yang Paulus katakan. Setelah Tuhan Allah naik ke surga, ya, orang Israel berpikir bahwa Tuhan Yesus hanya berfirman saja ketika di bumi kepada mereka, tidak. Ya.
Akibat daripada penolakan mereka kepada Mesias, maka Tuhan berfirman kepada Rasul Paulus dari surga tentang rencana Allah sebelum dunia dijadikan, tentang realitas kehendak Allah, yaitu yang ada di mana? Di surga. Ya, ini yang Paulus katakan, saudara-saudara, di sini bahwa ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah, ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah apa? Telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di mana? Di dalam surga. Di mana, saudara? Di atas. Amin. Iya, saudara. Ya. Kalau bangsa Israel, mereka selalu mengharapkan janji Allah tentang kerajaan berkat-berkatnya di mana? Di bumi. Dan itu memang hal yang sepantasnya buat mereka. Bapak Ibu Saudara. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah rahasia yang Paulus katakan yang banyak orang tidak tahu. Mereka hanya tahu bahwa berkat Tuhan itu hanya diperuntukkan untuk urusan dunia, ya kan? Padahal ketika pertama kali Yesus di Kejadian pasal 1 firman Allah mengatakan, pada mulanya Allah telah menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya. Sekaranglah Tuhan berbicara tentang realitas kehendaknya di mana? Di langit, di sorga, di atas. Dan ini banyak orang tidak tahu. Ya, banyak orang yang tidak mengerti akan hal ini, sehingga kita harus membantu, harus menolong mereka agar mereka mengerti bahwa kita telah memiliki, ya, bukan akan memiliki, tapi telah. Ya, kalau orang Israel, mereka akan memiliki berkat di bumi kalau Yesus datang kedua kali. Kalau kita, saudara-saudara, yang dikasih Tuhan Yesus, dikatakan kita telah memiliki berkat surgawi itu karena keberadaan di eksistensi kita sebagai anggota tubuh Kristus sudah ada di dalam Kristus saat ini. Amin. Dan Kristusnya saat ini berada di mana? Di surga. Ya. Makanya berkat kita pun dikatakan di sini, terpujilah Allah kita karena Dia telah mengaruniakan, bukan akan mengaruniakan, telah mengaruniakan. Tahukah Bapak Ibu Saudara perbedaannya dengan bangsa Israel, dengan kerajaannya di bumi? Kalau berkat Tuhan kepada bangsa Israel itu adalah, kalau kamu tidak melakukan, kamu tidak akan diberkati. Begitu. Sampai kamu berhasil melakukan, barulah kamu diberkati. Itu kalau janji Tuhan kepada bangsa Israel untuk memperoleh berkat di bumi ini. Kalau kita berbeda, karena kita sudah diberkati, maka kita harus taat kepada Tuhan. Amin. Amin. Itu beda, saudara, motivasinya. Beda sekali, saudara-saudara. Kenapa? Karena motivasi kita bukan motivasi dari yang defisit, dari kekurangan. Tidak. Tapi kita selalu termotivasi dari kecukupan. Amin. Dan kecukupan kita adalah di dalam Kristus. Bukan kecukupan kita dari usaha kita setiap hari. Tidak, Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau kecukupan kita dari apa yang kita usahakan setiap hari, mana cukup? Saya bertanya, cukup enggak, Bapak Ibu? Tidak akan cukup. Itulah manusia, itulah orang. Karena apa? Ya, sekali lagi, karena motivasi itu dulu, ya kan, pernah dikerjakan oleh Allah sebagai sebuah sistem berpikir, mindset daripada manusia di bumi ini, di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi motivasinya adalah, kalau aku taat, aku diberkati. Kalau aku tidak taat, aku dihukum. Kan begitu, saudara. Sekarang bukan seperti itu, ya. Jadi sebuah sistem kehidupan kita di dalam tubuh Kristus itu adalah sistem kasih karunia Allah, di mana kita sudah menerima lebih dulu yang terbaik dari Tuhan. Amin. Keselamatan hidup yang kekal, kepastian hidup yang kekal di dalam kasih karunia-Nya. Maka kita bergerak dari kesempurnaan itu, ya, dari kecukupan itu, dari kuasa berkat yang dicurahkan kepada kita itu. Dari situ kita berangkat untuk memikirkan apa yang lain, kehendak Allah atas hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah itu sebabnya dikatakan di situ, saudara, di ayatnya yang keempat, Efesus pasal 1. Sebab di dalam Dia, ingat sekali lagi, kata-kata kuncinya adalah apa? Di dalam Dia, bukan di luar Dia. Kalau di luar Dia, nothing. Ya, saudara-saudara, tidak ada apa-apanya di luar Yesus. Itu pasti binasa. Amin, saudara? Iya. Itu adalah sesuatu yang absolut. Tidak bisa ditawar. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus itulah pentingnya orang percaya kepada Yesus.
Karena ketika percaya berada di dalam Yesus. Amin. Amin. Iya. Nah, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, ini saudara-saudara yang akan kita bahas secara komplit nanti di hari Kamis, di Zoom hari Kamis, bagian yang akan kita selesaikan hari Kamis minggu depan ya. Ya, di dalam Yesus ya kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Bukan kita dipilih seperti sebagian besar orang beragama Kristen percaya bahwa Tuhan sudah menentukan sebagian orang masuk surga dan sebagian orang lagi masuk neraka. Ya, tidak mungkin ada Tuhan yang seperti itu. Itu tidak adil namanya, ya kan? Nah, itu sebabnya kita melihat apa yang dikatakan Alkitab itu sungguh berbeda. Benar sekali Bapak Ibu Saudara. Berbeda dengan apa yang dikatakan manusia. Kalau Tuhan menentukan sebagian orang masuk neraka, sebagian orang masuk surga, bagaimana dikatakan Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan? Kalau Dia sudah menentukan lebih dulu yang percaya, siapa yang tidak percaya. Tidak begitu. Tetapi di sini adalah Allah menentukan ya bahwa keberadaan keselamatan kita tidak bisa di luar Kristus. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah membuat suatu ketetapan seperti itu. Bahwa setiap orang ya yang akan dibaptis ke dalam tubuh Kristus, yang akan dimasukkan ke dalam keanggotaan tubuh Kristus, yang mau diterbangkan, yang mau diangkat ke surga nanti, itu harus di dalam Yesus terlebih dahulu. Amin. Itu maksudnya. Siapa itu? Siapa saja yang percaya. Amin. Tidak dibatasi. Siapa saja, semua orang boleh menjadi anggota tubuh Kristus asal dia percaya. Percaya apa? Efesus 2 ayat 8 dan 9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Di sini dikatakan oleh iman. Sesungguhnya sudah berkali-kali sering saya katakan, kita bukan diselamatkan oleh iman kita. Ya, karena apa? Karena iman kita itu bisa naik turun, ya kan? Nah, tetapi kita diselamatkan melalui iman, diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu tidak naik turun, ya, tidak kembang kempis, tidak, saudara, tidak kuat lemah. Itu selalu stabil, kuat, kokoh, ya, di dalam Tuhan. Amin. Karena apa? Karena kasih karunia Allah yang menjamin kita itu adalah sebuah pekerjaan yang sudah selesai dilakukannya di mana? Di kayu salib. Bukan kurang. Dan tidak perlu ditambahin, saudara-saudara. Amin. Jangan ditambahin. Kalau ditambahin itu menjadi salah. Ya, itu luar biasanya. Jangan tambahin. Lalu apa? Syukuri, ya, dan beritakan kepada orang lain. Itu saja, saudara-saudara. Karena apa? Karena pekerjaan kita tidak akan cukup untuk membuktikan iman kita. Tidak akan cukup, saudara. Hanya pekerjaan Kristus di atas kayu salib yang cukup membuktikan keberadaan iman kita yang sejati. Amin. Nah, karena itu kita harus membuktikan dari apa yang sempurna, jangan membuktikan dari apa yang bercacat. Ya, saudara-saudara. Nah, habis saudara, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Pemberian Allah di sini adalah pemberian cuma-cuma. Sudah? Jadi ada pemberian tapi pemberian pamrih. Ada kan? Ada. Tapi ini bukan pemberian pamrih ini. Ini adalah pemberian cuma-cuma, grace alone. Ya, hanya dengan kasih karunia diterima hanya melalui iman kepada firman Allah. Ya, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah dengan cuma-cuma. Itulah yang dimaksud berkat kita yang sangat besar, yang telah ditetapkan oleh Tuhan sesuai dengan rencana, kerelaan, rencana, kehendaknya sebelum dunia dijadikan. Amin. Di dalam Kristus itu ditaruh oleh Allah rencana itu. Amin, saudara-saudara. Bukan di dalam diri saudara, bukan di dalam gereja. Amin. Bukan di dalam kesanggupan kita berbuat baik, tidak. Saudara-saudara, tidak. Tidak di dunia ini, tidak di dalam pengetahuan kita sendiri, tidak. Tapi itu di dalam Kristus sudah ditentukan oleh Allah sebuah rencana yang sebelumnya dan angkatan-angkatan sebelumnya yang terdahulu di dalam kitab yang ditulis oleh nabi-nabi itu belum pernah diberitahukan, saudara-saudara. Baru diberitahukan rahasia itu melalui Rasul Paulus. Ada orang
ada sekelompok orang percaya, ya kan, yang diselamatkan melalui pengorbanan salib Kristus, dan mereka itu diselamatkan hanya melalui kasih karunia Allah dan tanpa melakukan hukum Taurat. Saudara tahu kan, Tuhan menyelamatkan bangsa Israel tidak bisa terlepas dari kepatuhan mereka kepada hukum Taurat. Bahkan Yesus sendiri ketika dia ada di bumi ini, dia harus patuh kepada hukum Taurat. Saudara-saudara, ya. Tapi ada rencana Allah, ada program Allah yang sudah ditaruh, yang sudah ditetapkan di dalam Kristus. Ya, bahwa di dalam Kristus akan ada orang yang dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan darahnya. Apa orang Israel paham itu? Di mana mereka paham itu? Saudara, mereka tidak paham itu. Mereka hanya paham apa? Kalau kita taat, kalau kita setia, kita akan diberkati. Berapa banyak saudara gereja, orang Kristen sekarang ini yang punya konsep seperti itu. Ya, harus taat, ya betul, hampir semua. Harus taat supaya diberkati. Lah berarti Tuhan memberkati dia berdasarkan ketaatan dia. Saudara, seberapa taat manusia itu, saya mau bertanya. Manusia itu daging, itu bisa menjadi sebuah kesombongan, saudara. Ya, saudara, perkenanan kita di hadapan Allah bukan hasil pekerjaan kita, tapi hasil pekerjaan Kristus yang memikul semua kesalahan dan dosa kita, dan di dalam Dia kita dibenarkan. Amin. Amin. Jadi benar. Amin, saudara. Amin. Ini yang dikatakan menurut rencana Allah yang semula di kekekalan. Iya. Jadi jangan heran saudara-saudara kalau orang-orang mengerti atau mendengarkan pemberitaan kebenaran ini, itu rasa asing. Ya memang. Ya kan, rasa aneh baginya. Karena nggak pernah saya dengar itu. Namanya juga rahasia baru dibukakan. Amin. Ya. Walaupun ini sudah 2000 tahun disampaikan oleh Allah melalui Rasul Paulus, tetapi kita melihat bahwa saudara-saudara, justru lebih banyak orang yang belum mengertinya. Maka kita diberikan tugas untuk menyampaikan rahasia Allah yang terbesar itu, yaitu bahwa dikatakan di dalam Yesus kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan, supaya kita apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Amin. Apa saudara bisa kudus dan tak bercacat di hadapan Allah karena perbuatan saudara? Banyak orang sekarang ini sangat sombong di dalam kekristenannya, ya kan? Ya. Harus kudus, kita harus kudus, berhenti berbuat dosa. Harus berusaha kita berhenti berbuat dosa. Berusaha berhenti berbuat dosa, bagaimana caranya? Kita ini di dalam daging. Daging itu lebih berkuasa daripada kemampuan pikir kita. Saudara. Tetapi apa yang dikatakan di ayat 13? Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan apa? Firman kebenaran. Amin. Ya. Firman kebenaran. Ya. Firman kebenaran yang dinyatakan oleh Allah dari surga, yaitu apa? Injil keselamatanmu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Jadi kita memiliki Injil keselamatan yang menyelamatkan kita. Amin. Kalau seseorang tidak memiliki Injil keselamatan yang menyelamatkan dia, celaka sudah. Ya. Jadi harus punya Injil keselamatan. Apa Injil keselamatanmu? Yaitu berita tentang Yesus Kristus yang mati, di mana Dia darahnya tertumpah untuk mengampuni segala dosa kita. Semua kesalahan kita lunas dibayar. Amin. Itu Injil keselamatan kita. Dan ketika percaya apa? Ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Itu saudara-saudara yang sudah dijanjikan Tuhan sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus. Amin. Amin. Kalau kepada orang Israel itu melalui Nabi Joel dijanjikan akan turun Roh Kudus pada hari Pentakosta. Itu bukan sebelum dunia dijadikan. Disampaikan sesudah dunia dijadikan. Bahkan sesudah bangsa Israel sudah dijadikan. Nabi Joel itu diberitahukan oleh Tuhan bahwa kamu harus menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Nah, sekarang saudara-saudara gereja-gereja kekristenan, mereka menyongsong turunnya Roh Kudus. Karena mereka nggak ada Roh Kudus. Nah, jadi itu bagaimana? Itu bukan sekarang pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan. Yang dilakukan oleh Allah saat ini adalah memeteraikan setiap orang yang percaya. Amin. Bukan menyuruh orang sekarang menunggu-nunggu turunnya Roh Kudus. Tidak, saudara.
Jadi itu bukan berkat yang termasuk di dalam janji Tuhan yang sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Tidak. Janji Tuhan yang ditetapkan sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus adalah ketika seseorang percaya kepada penebusan, pengampunan segala dosa oleh Kristus di atas kayu salib, orang itu dimeteraikan. Amin. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Langsung sudah dimeteraikan. Roh Kudus langsung turun, langsung melekat dan menyatu di dalam hidup kita. Amin. Namanya meterai itu tidak mungkin bisa copot, atau Roh Kudus tidak akan datang dan pergi. Datang dan pergi, tidak begitu, saudara. Meterai itu berkat yang terbesar yang kita peroleh di dalam Kristus. Itu maksudnya tadi. Apa berkat yang terbesar yang kita peroleh di dalam Kristus, saudara? Ya, sudah banyak sekali itu tadi, Bapak saudara. Nah, karena itulah dikatakan itu bahwa dikatakan supaya kita kudus dan tak bercacat. Bagaimana kita bisa kudus dan tak bercacat tanpa pekerjaan Roh Kudus? Amin? Ya. Tidak bisa, saudara. Ya. Karena Roh Kuduslah yang bisa menguasai hati dan pikiran kita. Roh Kuduslah yang bisa menyucikan kita dari segala dosa. Amin? Roh Kuduslah yang membersihkan kita dari segala perbuatan daging yang ada pada kita. Makanya dimeteraikan dulu Roh Kudus. Kemudian setelah dimeteraikan, maka kita menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi pekerjaan siapa, saudara-saudara? Pekerjaan Roh Kudus. Kita lihat di dalam Titus pasal 3 ayat 5. Ya, Titus pasal 3 ayatnya yang kelima. Kita lihat, saudara. Ya, Titus pasal 3 ayatnya yang kelima dikatakan apa? Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita apa? Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Perhatikan itu, saudara. Jadi ini adalah sebuah informasi, ya, informasi yang sudah dijanjikan oleh Allah sebelum dunia dijadikan dan dinyatakan kepada kita melalui firman kasih karunia-Nya, bahwa pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Wow, luar biasa, amin. Iya, tetapi apa? Tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh para pendeta. Oleh Roh Kudus. Oh iya, saudara, tidak ada dikatakan di situ, ya kan? Nah, lihat tuh. Tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian. Nah, ini bukan permandian. Ini ada sedikit agak dicocokkan dengan denominasi. Itu by washing, ya kan? Melalui pembasuhan, by washing, ya kan? Regeneration, pembaharuan kembali, bahwa dari manusia lama kita menjadi manusia baru. Amin. Yang dikerjakan oleh pengurus gereja. Tidak. Yang dikerjakan oleh siapa? Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Nah, yang dilimpahkan kepada kita ayat 6, yang dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya apa? Ayat 7. Supaya kita sebagai orang yang telah dibenarkan. Nah, itu ada kata telah di situ sebetulnya, ya. Supaya kita sebagai orang yang telah dibenarkan oleh apa? Oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Di mana pengharapan kita, saudara-saudara? Ya, kita lihat satu bagian di dalam 1 Tesalonika pasal 4. Mari, saudara. 1 Tesalonika pasal 4. Jadi kita dikatakan berhak untuk menerima hidup yang kekal. Dan itu kapan diwujudkannya, saudara-saudara? 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang kita baca ayatnya mulai dari ayatnya yang ke-14. Karena jikalau kita apa? Percaya, amin? Ingat saudara-saudara, ya, saat ini yang berkenan kepada Tuhan, yang diminta oleh Tuhan dari setiap orang, setiap manusia saat ini, bukan masalah usaha, kerja keras, perbuatan baik dan segala macam itu, tidak, tetapi percaya, amin? Kepercayaan sekarang ini yang Tuhan minta dan menjadi sesuatu yang menentukan seseorang berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Ya, bukan seberapa besar dia berusaha, tidak. Makanya dikatakan karena jikalau kita percaya, amin, bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, amin, dan kita percaya juga
bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin, saudara. Amin. Jadi dari kepercayaan itu kekuatan Allah untuk menentukan seseorang berkenan atau tidak, bukan dari apa yang dilakukannya, saudara-saudara. Amin. Iya. Karena apa yang kita lakukan itu sudah dilakukan Yesus, dan itu sudah sempurna. Kita tidak bisa menambahin itu. Amin, saudara. Kita hanya bisa memberitakan itu kepada orang. Amin. Amin. Iya, tapi itu selalu diawali dengan iman, dengan percaya. Karena apa? Karena tanpa iman tidak mungkin ada orang berkenan kepada Tuhan. Dan tadi kita sudah lihat ketika kita percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, itu sudah permanen, tidak bisa diubah. Ya, saudara. Tapi bagaimana wujudnya nanti? Di ayat 15 dikatakan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Yang mana nih kedatangan Tuhan? Yang mana nih? Ya kan? Kita lihat, saudara. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Amin. Karena saat ini posisi Tuhan masih ada di mana? Di sorga. Ya, di dalam sorga. Tapi dia akan turun nanti, saudara. Kalau tidak ada, kalau Yesus Kristus tidak ada di dalam surga, bagaimana dia bisa turun? Ya kan? Ya. Kalau dia sudah ada di bumi seperti sekarang, ada suatu sekte baru sekarang namanya gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Gencar sekali, saudara-saudara. Banyak orang beragama Kristen sekarang sudah dikejar sama mereka, lari ke situ, saudara-saudara. Ya, dan pengejaran mereka adalah Yesus sebenarnya sudah datang. Hanya orang beragama Kristen tidak tahu akan hal itu, dan mereka tahu itu, ya kan? Mereka memberitahu Yesus Kristus itu sudah datang. Nah, ini gila, saudara-saudara, ya. Nah, tapi banyak juga orang yang mengikuti yang salah. Mengikuti yang gila, ya. Nah, tapi ini maksudnya adalah untuk menjemput gereja tubuh Kristus, ya kan? Bahwa Yesus itu Tuhan sendiri dikatakan apa? Akan turun, bukan sudah turun, akan berarti nanti, amin, dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup dan yang masih tinggal akan, ya betul, akan diubah dulu dengan tubuh yang baru, ya tubuh yang surgawi. Kemudian akan diangkat bersama-sama dengan mereka di mana? Dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Kedatangan Tuhan bukan kedua kali di bumi yang dikatakan di sini, saudara-saudara. Yang kita nantikan itu tidak dikatakan bahwa menantikan kedatangan Yesus yang kedua di bumi, tidak, saudara. Ya, bangsa Israel yang menantikan Yesus kedatangannya di bumi, itu sudah jelas, saudara. Saudara dan saya bukan bangsa Israel. Kita bukan bagian dari 12 suku. Suku kita berbeda. Dan kita ini sebenarnya tidak ada suku-sukuan. Karena kita satu di dalam tubuh Kristus. Amin. Tidak ada perbedaan. Kalau orang Israel itu mereka punya kesukuan. Dan mereka menantikan janji Tuhan yang akan datang, kedatangannya yang berapa? Yang kedua kali. Tapi di sini dikatakan jelas sekali, saudara, ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup dan yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di mana? Di angkasa. Amin. Jadi ada Tuhannya ada di mana? Ada di surga, ada di atas, di angkasa, di udara, di awan-awan. Itu tadi, ya kan? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu program yang langit itu yang sekian ribu tahun tidak pernah dibukakan, tapi sekarang rahasia itu dibukakan. Amin. Nah, maka dikatakan di ayat terakhir itu, dengan demikianlah apa? Kita akan bersama-sama, kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan siapa? Dengan Tuhan. Di mana? Bukan di bumi, di surga, saudara-saudara. Ya, sudah jelas itu. Itulah yang dikatakan tadi, rencana Tuhan sesuai dengan kerelaannya sebelum dunia dijadikan. Amin, saudara. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah merancangkan itu, saudara-saudara, menjadi berkat yang terbesar bagi kita saat ini. Dan ini adalah pengharapan kita. Maka dikatakan tadi apa?
Pada waktu itu kita telah diselamatkan bukan karena perbuatan yang telah kita lakukan, tetapi berdasarkan pembasuhan, yaitu pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, supaya kita yang telah dibenarkan berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ini pengharapan kita. Amin, saudara. Amin. Amin. Maka dia katakan di ayat terakhir di situ. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Amin. Amin. Apa penghiburan saudara dan saya? Karena kepada kita dijanjikan kedatangan Yesus di awan-awan. Itu artinya kita tidak akan masuk ke zaman antikristus. Kita tidak berhadapan dengan antikristus, saudara-saudara. Masa sengsara di bumi, kita akan lebih dahulu sudah diangkat, rapture, dibawa ke surga. Amin, saudara. Amin. Nah, itulah makanya hiburkanlah seorang akan yang lain. Akan perkataan ini kita punya penghiburan yang sejati. Amin, saudara. Amin. Itu yang luar biasa. Bukan penghiburan dari manusia, tapi penghiburan langsung dari Tuhan melalui firman-Nya, bahwa kita tidak akan masuk ke dalam masa kesusahan besar di bawah pemerintahan antikristus, tapi kita hidup di dalam damai sejahteranya. Karena apa? Karena kita tahu sebelum masa sengsara terjadi, kita sudah terlebih dahulu diangkat dan dibawa ke surga, menyongsong Tuhan di angkasa. Amin. Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara. Kapanpun itu terjadi, hanya Tuhan yang tahu, tetapi pasti terjadi. Amin. Amin. Tugas kita adalah pertama, mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat yang besar ini. Amin, saudara. Amin. Yang kedua adalah rasa syukur kita beritakan itu kepada semua orang, supaya semua orang memperoleh pengharapan yang sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Alkitab ini. Amin, saudara. Amin. Karena itulah perbuatan yang sempurna sesungguhnya. Tidak ada yang melebihi tugas itu, perbuatan yang sempurna yang dituntut oleh Tuhan dari setiap orang yang sudah memperoleh meterai Roh Kudus di dalam hatinya. Amin, saudara. Amin. Karena itu betul sekali, saudara. Kalau Alkitab mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, mengucap syukurlah dalam segala hal bagi kamu. Karena itu yang dikehendaki Allah bagi kamu, dan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi kukatakan, kata Paulus, bersukacita. Itu tugas kita, bersukacita di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi tidak ada orang yang bersukacita semacam itu tanpa dia mengerti rahasia yang sudah dinyatakan. Amin. Amin. Dinyatakan di dalam firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Berkat yang sangat besar, yang terbesar yang kami peroleh dari rencana kerelaan Allah sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus, telah dipersiapkan bagi sukacita dan damai sejahtera dan bagi kemuliaan Tuhan untuk selama-lamanya. Melalui kebenaran firman Tuhan, melalui rahasia yang dibukakan oleh firman-Mu yang disingkapkan pada sore hari ini, kami mengerti ya Tuhan. Sungguh luar biasa ya Bapa, penebusan kami yang sempurna di dalam Kristus adalah pekerjaan yang sempurna di dalam Yesus, dan itu adalah pekerjaan kami di dalam Yesus yang sempurna karena Yesus sedang melakukannya bagi setiap orang yang percaya. Dan ketika percaya kepada Injil keselamatan, dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan kami diberikan jaminan damai sejahtera, ucapan syukur untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sebelum hari itu datang, di mana Yesus Kristus akan datang menjemput kami di awan-awan, tubuh Kristus, kami semua orang percaya yang sudah menerima kelimpahan kasih karunia Allah ini, kami rindu ya Bapa, agar hidup kami dipakai oleh Tuhan untuk menyaksikan kemurahan hati-Mu kepada semua orang. Dan kami percaya semua orang yang menerima kebenaran Injil kasih karunia Allah akan terberkati dan merasakan kebebasan yang sesungguhnya di dalam Kristus, yaitu damai sejahtera Tuhan yang terus mengikat hati setiap orang untuk senantiasa melihat bahwa harapan kami di dalam Kristus sungguhlah luar biasa. Kami tidak akan mau digoyahkan oleh situasi dunia ini, dan kami tidak akan mau lagi Tuhan dibawa hidup melihat ke belakang lagi, dan kami akan berjalan maju ke depan bersama dengan Tuhan Yesus
Karena kami di dalam Kristus adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Kristus, bukan karena kehebatan atau kesanggupan kami sendiri. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terberkati semua orang yang mendengarkan firman-Mu di malam hari ini. Dan biarlah Tuhan Yesus kami senantiasa belajar untuk terus mengucap syukur senantiasa atas kebaikan Tuhan kepada kami. Hidup yang kekal, keselamatan yang sangat besar yang Tuhan berikan bagi kami adalah motivasi yang terbesar bagi kami untuk senantiasa melihat bahwa harapan kami di dalam Tuhan sungguhlah pasti dan bukan sesuatu yang meragukan lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih. Ya, baik.